Jadi kalau kita bicara pengembangan pariwisata itu kan sebetulnya ada 3 komponen yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah menyangkut akses ya. Seperti contoh di Warasakti ini aksesnya sudah cukup bagus. Bagaimana jalannya, tidak harus dia misalnya beton dan sebagainya, tapi bagaimana akses ke sana, apakah ada sarana bisa dijangkau dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah amenitas. Amenitas itu ya fasilitas pendukung, listrik, air bersih, restoran, sarana telekomunikasi dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah atraksi wisata. Nah, atraksi wisata itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian di Bumi Bebuai Jejama, ketemu lagi dengan satu sesi Kopi Robusta. Nah, Kopi Robusta ini adalah klub obrolan penuh inspirasi, ramein obrolan buat semangat kita. Nah, teman-teman sekalian, hari ini Kopi Robusta edisi hari ini spesial karena kita mengambil spot di salah satu cikal bakal destinasi wisata. Ini terletak di Pemangku Warasakti, Pekon Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian. Nah, baik teman-teman sekalian, tamu dan inspirator kita pada hari ini adalah Ibu Tri Umaryani. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Nah, sebelum masuk ke sesi obrolan, teman-teman sekalian, Kopi Robusta ini berkomitmen untuk mewarnai jagat maya Lampung Barat dengan narasi dan ide yang segar, solutif, inspiratif, dan menggugah semangat. Baik teman-teman, sudah saya perkenalkan sebelumnya, beliau adalah Ibu Tri Umaryani, tapi mungkin untuk lebih afdolnya dipersilakan Bu untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa secara langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ya, Mas Agus ya. Siang. Tadi udah dikenalkan sama Mas Agus, tapi mungkin saya menyapa untuk semua followernya Kopi Robusta ya. Untuk semua penikmat Kopi Robusta, baik yang minum langsung tapi juga yang secara digital divisualisasikan melalui podcastnya Mas Agus. Salam kenal dari saya, Tri Umaryani, saat ini sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Ya. Baik Ibu, sebelumnya kami mengaturkan terima kasih ini sudah berkenan hadir di acara komunitas kami hari ini, acara yang digagas oleh anak muda. Nah, sebagai pembuka obrolan Bu ini kan mungkin kalau di Dinas Pariwisata baru 1 tahun ya Bu, 1 tahun, dan saya kenal beliau itu sebelumnya di Dinas Perkebunan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan namanya ya Bu. Peternakan. Disbunak ya. Ya, Disbunak. Nah, kemudian saya juga ketemu dengan beliau di Balitbang, ya, Balitbang Kabupaten Lampung Barat. Dan terakhir setahun yang lalu beliau ditugaskan ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Nah, makanya pertanyaan pembukanya Bu, gimana rasanya dalam waktu yang singkat berpindah-pindah di organisasi perangkat daerah yang tupoksinya beda-beda gitu? Iya, Mas Agus ini juga salah satu ASN inspiratif ya, karena selalu peduli dengan isu-isu sosial dan tidak banyak orang yang punya kepedulian terhadap isu-isu sosial, apalagi ASN seperti kita ya. Nah, memang ASN itu kita di-hire tidak secara khusus sebagai ahli profesi ya, meskipun sekarang rekrutmennya ASN itu ya menuju lebih sudah ke kompetensi. Jadi pada saat rekrutmen sudah mulai ada job deskripsinya ya, apakah sebagai perencana, keuangan, dan nanti memang arah ASN itu ke sana. Nah, jadi memang justru menurut saya berpindah-pindah dari satu organisasi ke organisasi lain. Dari dulu saya pertama kali jadi CPNS ya. Tahun 1999. Jadi sudah sekretariat itu waktu. Iya, lumayan banyak, udah lama ya. Jadi sudah begitu cintanya dengan Lampung Barat, sudah hampir 21 tahun ya, Mas Agus ya. Mas Agus udah berapa tahun nih? Kalau Lampung Baratnya mungkin sekitar 8 tahunan. Oh, berarti dulu lama di Lampung. Iya, senior saya ya. Tapi kalau untuk CPNS-nya tahun 2002 di Lampung Timur waktu. Oh, iya. Jadi keuangan, Bapeda gitu ya, pembangunan, terus kemudian terakhir setelah di eselon 2 mulai di teknis ya, pertambangan, perizinan, perkebunan, dan terakhir di pariwisata. Menurut saya itu justru memberikan pengalaman ya buat kita, karena bekerja di pemerintahan itu menuntut kita untuk memiliki banyak pengetahuan, banyak wawasan, sehingga ketika kita berpindah di satu organisasi
ke organisasi lain dan tentu dengan fungsi yang berbeda, tapi spiritnya tetap sama. Bagaimana kita memberikan pengalaman, memberikan pelayanan, maksudnya pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, karena kita memang sudah sesuai dengan janji kita sebagai ASN, siap ditempatkan di mana saja kan. Jadi kita memang sudah dari awal berkomitmen untuk itu, sehingga tempat kita yang berpindah-pindah itu memberikan warna yang berbeda dan yang pasti membuat kita juga terus dinamis untuk mencari inovasi-inovasi baru untuk bisa menghadirkan perubahan-perubahan dimanapun kita berada. Kira-kira seperti itu mungkin Mas Agus. Jadi kalau boleh disarikan, jadi ASN dipindahkan itu adalah hal yang biasa dan justru itu pengayaan. Benar. Pengayaan dari tadinya kita hanya ngurusin perkebunan, kehutanan, kemudian ke Balitbank yang kita harus mendorong inovasi di situ, kemudian juga ke pariwisata. Nah, ini ada yang sesuatu yang menggelitik sebenarnya. Ketika awal Ibu di Dinas Pariwisata itu kan tahun yang mengejutkan untuk Indonesia. Gimana rasanya memimpin satu OPD yang sektornya paling terpukul oleh pandemi ini? Gimana rasanya waktu itu Bu pertama kali? Iya, jadi begitu pertama kali ditempatkan di pariwisata itu sebetulnya juga sesuatu yang tantangan karena memang kita sedang bergiat ya, Pak Bupati sendiri sedang fokus untuk mengembangkan pariwisata dengan potensinya dan Lampung Barat juga sudah cukup dikenal. Iya, kan pertanyaan tentang gimana mimpin OPD yang sektornya paling terpuruk karena pandemi. Iya, jadi di tahun 2020 di mana saya pertama kali menjabat sebagai Kadis Pariwisata, justru di saat itulah pandemi yang sama sekali kita tidak bayangkan akhirnya harus kita alami. Ya, di mana pandemi itu memaksa semua orang untuk tidak melakukan aktivitasnya. Semua aktivitas dibatasi. Sementara bicara pariwisata adalah bicara pergerakan manusia, bicara aktivitas. Nah, itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Tapi memang patut disyukuri bahwa Kabupaten Lampung Barat pada saat itu memang sedang juga giat-giatnya untuk membangun pariwisata dan minat wisatawan luar ke Lampung Barat itu juga sangat luar biasa. Dengan komunitas fotografi kita yang rajin mempromosikan itu sungguh media sosial yang sangat aktif sekali karena memang Lampung Barat ini potensi pariwisatanya adalah di sektor alam dan budaya, dan jika divisualisasikan dalam bentuk foto maupun video itu sangat, dan kemudian juga orang sudah mulai mengenal YouTube dan sebagainya, itu sungguh sangat efektif. Nah, di sisi lain juga industri memang sedang terpuruk. Nah, kita bersyukur tapi sekaligus sebetulnya ini juga menjadi tantangan bahwa pariwisata di Lampung Barat memang hampir seluruhnya itu dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat ya. Sehingga ini tidak sensitif dengan industri. Jadi kelompok masyarakat yang memang Lampung Barat itu 70% adalah mata pencariannya itu adalah petani, dan pariwisata belum menjadi mata pencarian utama, sehingga ketika pariwisata harus terhenti mereka masih punya alternatif usaha lain. Nah, kami juga melihat bahwa sebetulnya di masa pandemi itu kita sedang giat-giatnya. Mulai dari kinerja kelompok sadar wisata kita yang tadinya itu hanya 6 gitu pada tahun 2020 itu meningkat menjadi di atas 20. Kemudian sekarang itu maksudnya jumlahnya? Iya, jumlah kelompok swadaya masyarakat yang dikelola. Kemudian sekarang menjadi 32 dan salah satunya itu adalah yang lokasi tempat kita podcast ini yaitu di kampung Pok Darwis Sadulur Akur ya. Ini juga menjadi salah satu destinasi baru. Dan alhamdulillahnya itu bahwa ternyata jumlah kunjungan wisata kita itu Mas Agus di saat semua orang itu mengalami penurunan mencapai 65%, justru kita itu meningkat 60%. Kenapa ya? Mungkin karena Lampung Barat mungkin destinasi yang bisa mungkin minim kerumunan. Iya benar. Berada di tengah perkotaan gitu. Iya, jadi merasa lebih safety. Iya. Pertama karena memang ada penambahan destinasi wisata baru. Justru di tahun 2020 itu masyarakat kita sedang giat untuk membentuk kelompok-kelompok sadar wisata, mulai mengembangkan destinasi-destinasi dan gerakan pariwisata lokal kita. Jadi kalau Indonesia di Indonesia aja itu kita juga punya kampanye pariwisata lokal, itu namanya Di Lambar Aja.
Atau kita juga punya gerakan Payumi Dohmit Lampung Barat. Di Lambar aja itu punya Lampung Barat atau punya nasional, Bu? Enggak, itu di Lambar aja tuh punya kita. Oh, punya kita, iya. di Lampung Barat aja. Kalau nasionalnya itu di Indonesia aja. Di Indonesia Jadi aja, okay. kalau dulu mungkin segmentasi pariwisata nasional kita ke Wisman ya. Iya, iya. Dengan adanya pandemi orang akan sulit Wisman. Iya, Sehingga iya. kita fokus dengan menggarap berapa juta penduduk Iya, kita dan iya, semua jadi- orang butuh. jadi mendorong wisata lokal barangkali ya. Dan itu memang ternyata luar biasa. Nah, kemudian juga tren wisata pandemi, orang akan lebih memilih wisata-wisata alam, wisata-wisata budaya, wisata pedesaan yang mungkin lebih memiliki trust atau kenyamanan ya bagi iya, pengunjung. Karena masyarakat desa itu biasanya mobilisasinya tidak tinggi, mungkin antar desa. Kemudian juga wisata kita kan outdoor ya, di alam, Outdoor, sehingga ya, wisata tidak seperti kita hari ini, interaksinya hari ini. Sehingga ternyata minat masyarakat luar untuk ke Lampung Barat itu masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Seperti kemarin itu Mas Agus dibuktikan dengan statistiknya, Bu. Misalnya angka kunjungan ke benar. destinasi wisata. Iya. Memang kalau kita lihat statistik, ada di beberapa destinasi seperti contoh yang terdekat Trimulya itu memang mengalami penurunan. Iya. Tapi munculnya destinasi baru ini juga menambah kunjungan. Iya. Contoh seperti kemarin pada saat kita terpaksa harus menutup Iya. di hari raya ya. Iya, menutup di hari raya. Iya, itu juga banyak sekali respon masyarakat luar untuk kapan buka gitu. Tapi karena memang kita juga harus patuh dan taat, sehingga ini tetap kita lakukan penutupan. Iya, baik. Wow, ini yang saya heran sebenarnya berapa lama Ibu beradaptasi dari Balitbang ke pariwisataan belum ada setahun, tapi kelihatannya Ibu udah bisa cerita banyak ya tentang ke pariwisataan, itu luar biasa dan salut. Nah, di dalam beberapa kesempatan kan Ibu pernah menyatakan bahwa memberikan semacam advice lah kalau mengembangkan wisata itu sekarang kita tidak boleh terpaku hanya pada destinasi, tapi juga ada unsur atraksi. Bisa dijelasin, Bu, kenapa enggak berpaku pada destinasi? Iya, jadi kalau kita bicara pengembangan pariwisata itu kan sebetulnya ada 3 komponen yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah menyangkut akses. Dan seperti contoh di Warasakti ini aksesnya sudah cukup bagus. Bagaimana jalannya? Tidak harus dia misalnya beton dan sebagainya, tapi bagaimana akses ke sana? Apakah ada sarana bisa dijangkau dan sebagainya. Amenitas itu ya fasilitas pendukung, listrik, air bersih, restoran kah, sarana telekomunikasi dan lain-lain. Nah, atraksi wisata itu apa? Atraksi wisata itu tidak harus bahwa kita sering kali kita teman-teman di Pekon tuh Bu, kami nggak punya destinasi, Bu. Kalau ada yang bisa dijadikan spot wisata gitu ya. Berpikirnya kami nggak punya air terjun, kami bahkan kebun kopi sekalipun itu bisa menjadi atraksi wisata. Karena sekarang masyarakat kan dengan maraknya dunia digital ini juga ya. Jadi semua informasi itu demam selfie itu juga. Itu salah satu pemicu pertumbuhan wisata. Bener banget. Jadi kadang selfie lebih penting dari makan mungkin. Nah, bener itu. Jadi ketika orang berlomba-lomba untuk post di sosial medianya dia akan selalu exciting dengan tempat-tempat yang menarik, instagramable, sehingga sehingga dimanapun itu menjadi spot wisata. Tapi memang harus diakui bahwa wisata-wisata seperti ini memang biasanya tidak sustain ya. Sehingga kita itu harus sekarang musiman mungkin. Musiman mungkin ada demamnya di suatu tertentu kemudian meredup. Betul. Nah, jadi sebetulnya wisata ini adalah penggerak dari semua potensi yang ada di desa. Selama ini juga teman-teman Pokdarus itu biasanya hanya fokus kepada penjualan tiket misalnya. Sekarang kan padahal sebetulnya kita itu menjual pengalaman. Jadi mindsetnya itu jangan ngitung-ngalikan banyaknya tiket justru sekarang ini bagaimana kita membuat atraksi wisata yang unik, yang ikonik, yang memperhatikan nilai budaya lokal, kelestarian lingkungan. Seperti di sini di Warasakti kan ada literasi organik, kemudian ada literasinya sendiri, kemudian juga ada destinasi alam berbasis persawahan, kuliner. Nah, ini dikemas menjadi sebuah paket wisata yang menurut saya sangat
lengkap ya. Jadi makanya kami dari Dinas Pariwisata ini juga sedang fokus untuk mengembangkan kapasitas SDM-nya Mas Agus. Salah satunya Mas Agus juga ya sebagai tokoh inspirator juga untuk teman-teman. Saya modal nekat Bu, nggak bersertifikat soalnya. Saya juga nggak bersertifikat pariwisata. Ya, baik Ibu. Ini kan kalau di lokasi tempat kita, spot kita ngobrol sekarang ini mengangkat salah satu wisata tematik barangkali mengangkat atraksi budaya lokal gitu. Nah Ibu, untuk dapat ide itu kemarin menyodorkan ke teman-teman itu berapa lama dapat ide? Apa sudah jauh-jauh hari sebenarnya pingin ada tempat yang kayak gini kok tiba-tiba celing. Nah hari ini cuma selisih sekitar 2 minggu apa yang dicetuskan itu mewujud gitu. Iya, ya sebetulnya ini bukan karena ide sih, karena saya melihat sebetulnya semangat dari teman-teman itu. Makanya kami dari Dinas Pariwisata itu melihat SDM itu sangat luar biasa. Jadi selain 3A tadi, amenitas, aksesibilitas, atraksi, itu tadi SDM ya, community based tourism itu benar-benar pariwisata berbasis masyarakat itu memang luar biasa ya. Jadi saya juga bekerja di pemerintahan ini lebih banyak pakai feeling ya, pakai perasaan gitu. Intuisi gitu. Nah tapi teman-teman ada istilah baru itu community based tourism. Jadi wisata berbasis masyarakat ya Bu ya. Jadi mungkin salah satu contoh prakteknya yang dilaksanakan teman-teman di kampung literasi organik ini. Benar. Saya juga begitu kemarin ketemu pertama kali ya dengan salah satu tokoh di sini, si Kang Ahim, penggiat lokal championnya Warasakti ini. Saya kebetulan yaudah kita mampir ke sini dan beberapa titik kita lihat ada edukasi kopi, kemudian ada organik, hidroponik, ada solar dryer di itu. Dan begitu lihat, tadinya nggak mau kesini ya, begitu kesini pas saya lihat, wah ini kita jadi ingat pariwisata di Magelang ya. Iya, konsepnya juga sawah-sawah. Nah, cuma di situ industri. Tapi kenapa enggak gitu kita bikin? Akhirnya kemarin bikin tantangan, yaudah kita bikin. Dan alhamdulillah memang masyarakatnya juga luar biasa. Nah itulah tadi Mas Agus, menurut saya konsep pemberdayaan ini yang benar-benar harus kita gemakan ya. Jadi pemberdayaan bukan hanya dalam tataran konsep, tapi benar-benar kita aplikasikan. Membumi ya, betul-betul membumi dari level paling bawah gitu ya. Betul. Jadi terus bergerak, terus berinovasi tanpa henti. Karena kalau membangun pariwisata itu nggak bisa sendiri dan nggak bisa berhenti. Ya, dan mentalnya juga harus entrepreneur ya, Bu ya. Kalau kita yang kebanyakan kerja di kantor ini kayak berat. Nggak bisa, harus lokal champion. Iya, benar. Yang merintis seperti itu tadi. Nah, itu kan kalau ngelihat responnya hari ini nih Bu, seperti ada teman-teman yang mancing, kemudian juga ada tim liwatnya di sana. Ibu optimiskah bahwa ini suatu saat memang akan tumbuh menjadi salah satu wisata khususnya di kawasan inilah, kawasan Gunung Sugan? Sangat optimis, yakin saya dengan dukungan Pak Camat, dengan dukungan aparat Pekon, Bu Pratin, teman-teman komunitas, kemudian juga Mas Agus ya, dan beberapa tim UMKM virtual, kolaborasi dengan tentu dukungan Pak Bupati ya, karena Pak Bupati juga sangat beliau sangat mendukung. Beliau melihat bahwa di Pekon Cipta Waras ini berjalan konsep pemberdayaan. Mudah-mudahan jangan sampai terhenti aja. Jadi semangat yang menggebu-gebu ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai nanti kita berhenti di tengah jalan. Karena memang kita harus akui bahwa untuk pariwisata ini belum bisa menjanjikan secara ekonomi ya. Dalam jangka pendek. Karena kita sedang merintis ya, Mas Agus. Tapi tidak menutup kemungkinan. Karena namanya pergerakan manusia itu akan menghasilkan pergerakan ekonomi kan. Orang datang ke Warasakti, maka dia butuh minum, dia butuh makan, dia butuh souvenir dibawa pulang, dia butuh edukasi, pengalaman yang dia bisa bawa pulang, dia juga butuh kenangan ya, dia butuh setelah pulang dari Warasakti jadi mau bawa apa? Kemudian apa yang mau dia ceritakan? Terus stresnya hilang kan, lihat pemandangan sawah menghijau, masyarakat ramah dan sebagainya, itu udah jadi experience yang menurut saya tidak terbeli ya. Sehingga orang yang nggak boleh itu datang malah jadi stres, itu nggak boleh. Benar-benar.
pulang dari sini harus fresh gitu ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ini karena bincang kita sudah berlangsung sekitar 20 menitan karena ini bincang singkat saja. Jadi nanti mungkin sebelum penutup boleh Bu Ibu ceritakan sekali lagi tentang singkat saja tentang tadi ada 3A. 3A untuk apa ya? Namanya itu prinsip-prinsip pengembangan wisata untuk 3A, kemudian ada istilah local champion, juga ada istilah community based tourism. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman sekalian, nanti disambung dengan motivasi apa yang bisa disampaikan khususnya untuk teman-teman hari ini di Kampung Literasi Organik. Ya, terima kasih Mas Agus kesempatannya untuk bisa tampil di acara podcast ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang nanti didiskusikan hari ini bisa memberi banyak motivasi. Yang pasti membangun pariwisata kita perlu 3A, amenitas, aksesibilitas, atraksi wisata, dan yang paling penting adalah SDM-nya. SDM. Ya. Dan kemudian dalam membangun pariwisata kita harus melepaskan ego masing-masing. Kita harus berkolaborasi, bergandengan tangan bersama-sama untuk memajukan desa. Tidak lagi kita berpikir bahwa desa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Desa punya banyak kekayaan melimpah, punya banyak peluang, punya banyak potensi untuk dikembangkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana semangat kita untuk terus melakukan perubahan-perubahan bersama-sama tentunya untuk menjadi lokal champion, untuk menjadi patriot desa. Desa lokal champion. Iya, dalam membangun, karena pariwisata berbasis masyarakat itulah yang bisa menggerakkan perekonomian, yang bisa menuju SDGs. Ya, bisa mengentaskan desa dari ketertinggalannya. Saya kira itu ya mungkin ya Mas Agus. Baik, terima kasih. Itu sahabat-sahabat sekalian bincang-bincang kita yang luar biasa dengan Ibu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Ibu Tri Umaryani. Terima kasih Ibu sudah hadir menginspirasi di sini. Sebenarnya belum cukup Bu, tadi sebenarnya masih ingin bincang-bincang tentang aspek SDM-nya, kemudian tentang bagaimana paradigma membangun desa dengan desa membangun, itu saya kira sangat bagus untuk diobrolkan di dalam konten-konten seperti ini. Tapi karena keterbatasan waktu untuk saat ini, mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya ya Bu ya. Itu tadi bincang-bincang kita. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Sampai ketemu di sesi Kopi Robusta selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.